Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, kali ini ada kisah yang sangat menarik di mana dalam suatu perjalanan ibadah haji ada seseorang bernama Abdullah bin Mubarak yang tertidur di dekat Hijr Ismail. Sepanjang tidurnya, Abdullah bin Mubarak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Wahai Abdullah bin Mubarak, pergilah engkau ke Baghdad, lalu temui seorang Majusi. Sampaikan salamku dan sampaikanlah ridhonya Allah kepada rahib Majusi tersebut." Dan akhirnya seorang Abdullah bin Mubarak ini sangat-sangat tidak percaya karena telah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu orang Majusi tersebut sebanyak 3 kali. Baru si Abdullah bin Mubarak ini percaya bahwa selama ini dia telah didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan salamnya dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk si rahib Majusi tersebut. Nah, sahabat rahimakumullah, sebelum melanjutkan ceritanya yang lebih lengkap, kali ini Metana akan bersumber dari buku Membuka Aib Saudara Sendiri, kisah-kisah teladan dari kitab Durratun Nasihin dan Irsyadul Iqbad, di mana dari halaman ini dia 65, sahabat rahimakumullah. Gitu. Stay tune terus ya buat melanjutin cerita selanjutnya. Sahabat rahimakumullah, setelah pulang dari ibadah haji, Abdullah bin Mubarak pun langsung bergegas berangkat ke Baghdad untuk mencari rahib Majusi itu. Dia ingin menyampaikan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penasaran apa sih istimewanya rahib Majusi tersebut sampai-sampai dia dapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya rahib Majusi dan Abdullah bin Mubarak telah dipertemukan. Lalu si Abdullah bin Mubarak tanpa basa-basi langsung nih bilang ke rahib Majusi tersebut, "Wahai rahib Majusi, bolehkah aku tahu kebaikan apa yang telah kamu lakukan?" Tanya Abdullah bin Mubarak kepada rahib Majusi tersebut. Majusi pun akhirnya menjawab, "Wahai Abdullah bin Mubarak, aku habis meminjamkan seseorang uang, tapi dengan sedikit bunga." Abdullah bin Mubarak, "Rahib Majusi, apakah ada amalan yang lain?" Kata Abdullah bin Mubarak bertanya lagi. "Iya, aku mempunyai 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, dan aku menikahkan sesama mereka, wahai Abdullah bin Mubarak." Nah, itu jawaban dari rahib Majusi kepada Abdullah bin Mubarak. "Hal itu juga haram bagi kami. Apakah ada amalan lain, wahai rahib Majusi?" Kata Abdullah bin Mubarak. "Ya, aku memiliki putri yang sangat cantik, tidak ada tandingannya di daerah ini. Makanya aku menikahi putri aku sendiri, wahai Abdullah bin Mubarak." "Demi Allah, itu juga haram dalam agama kami, wahai rahib Majusi.
Apakah ada amalan lain yang telah engkau kerjakan, wahai rahib Majusi? Kata Abdullah bin Mubarak sambil berputus asa. Ini beneran yang dia temui ini atau tidak, sahabat rahimakumullah? Mungkin begini Abdullah bin Mubarak, ketika aku tertidur di malam hari, ada seorang ibu yang bolak-balik jalan dan aku mengiranya dia itu maling, Abdullah bin Mubarak, dan dia itu agamanya sama seperti kamu. Pada akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti ibu tersebut sampai di rumahnya. Tapi Abdullah bin Mubarak ketika sampai di rumahnya, ibu itu memiliki 4 anak perempuan, dan salah satu anaknya tersebut berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah tidak ada makanan, ibu? Aku sangat lapar, ibu." Jawaban ibu itu sambil menangis kepada anaknya. Akhirnya, "Aku tidak tega, wahai Abdullah bin Mubarak. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah, mengambil bahan makanan yang aku punya, lalu aku kasihkan kepada anak kecil itu, Abdullah bin Mubarak. Setelah itu aku berkata kepada anak kecil itu untuk tidak memberitahu bahwa makanan ini dari aku, wahai Abdullah bin Mubarak." Akhirnya anak tersebut makan secara lahap. Aku pun merasa ikut sedih dan bahagia melihat anak-anaknya makan dengan lahap, wahai Abdullah bin Mubarak. Sahabat rahimakumullah, ketika rahib Majusi tersebut telah menceritakan amalannya kepada Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak pun langsung meneteskan air mata dan tubuhnya pun gemeteran. Lalu dalam hatinya pun, oh, ini istimewanya seorang rahib Majusi. "Wahai rahib Majusi, tahukah engkau ini amal kebaikanmu, wahai rahib Majusi? Sampai-sampai aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepadaku, sampaikan salamku kepada rahib Majusi, dan ketahuilah rahib Majusi, Allah telah meridhoimu." Sahabat rahimakumullah, mendengar pernyataan dari Abdullah bin Mubarak, si rahib Majusi tersebut menangis dan tidak berdaya pada saat itu. Akhirnya rahib Majusi pun memutuskan untuk masuk Islam, wahai sahabat rahimakumullah. Sahabat rahimakumullah, bagaimana tidak menangisnya seorang rahib Majusi ini? Dia mendapatkan salam dari seorang yang sangat mulia dan dihormati. Dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Qadarullah, Masya Allah. Akhirnya si rahib Majusi pun langsung bergegas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah kisah dari seorang rahib Majusi yang mendapatkan salam mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat rahimakumullah, dapat kita petik dari kisah ini, jangan pernah menilai seseorang dari cover atau luarnya saja, dan teruslah berbuat kebaikan meskipun kita juga pernah melakukan kesalahan. Sekian kisah hari ini. Metana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.